Smartphone gaming baru dari Asus akhirnya datang juga ke Indonesia. Ya, ROG Phone 7. Udah seri ke-7 aja ya smartphone gaming dari Asus ini. Dan unit yang akan gua unboxing sekarang ini bisa dibilang varian yang standar sih. RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Oke, nggak usah pakai lama, kita lihat isinya kayak gimana biar kalian tahu HP-nya pun kayak gimana bentukannya. Yuk. Dilihat dari dusnya nih, ya emang gaming banget sih. Udah kelihatan banget di sini ada logo ROG-nya, ada nomor 7 yang menandakan seri smartphone gamingnya. Terus ya ada beberapa informasi kayak kelengkapan smartphone ini sampai sedikit spesifikasi utamanya. Terus ya selebihnya cuman warna hitam matte yang ya emang identik sama gamers sih. Cuman nggak ada merah-merahnya, biasanya kan ada warna merah-merahnya ya kalau gamers. Oke, kita buka aja. Ya, di sini ada masih lengkap sih ini paket pembeliannya yang bisa didapetin sama gamers. Di sini ada dus kecil, isinya sih ada SIM ejector. SIM ejectornya bentukannya mirip-mirip kayak Asus ROG Phone generasi sebelumnya, jadi nggak standar bentuknya. Cakep lah. Ini kalau jadi gue sih ini bakal gue simpan ya, nggak bakal gue pakai. Takut diambil orang. Terus ada soft case, ini aero case sih bisa dibilang. Tapi ini tipenya bukan case yang kuat ya, case rigid gitu. Tapi ini kayak styling case aja, karena nggak bakal bisa sih casing kayak gini ngelindungin smartphone, karena ya banyak bolong-bolongnya juga, terus tipis pula. Tapi seenggaknya jadi lebih keren aja smartphone-nya. Kita simpan dulu. Terus ada buku panduan sama sekaligus kartu garansinya yang ada di sini. Sekarang kita singkirin. Ya, ini dia smartphone-nya, Asus ROG Phone 7. Kita taruh dulu buat yang terakhir. Ada juga headset. Wih, masih dapat headset loh. Kayak ngingetin kita sama smartphone zaman dulu ya. Masih dapat headset. Ini lumayan juga. Bentukannya, bentar. Oke, bentukannya kayak headset standar, ternyata bukan headset ROG, ini headset Asus saja gitu. Dan bukan earbuds, bisa dibilang bukan yang masuk banget ke dalam, jadi kayak headset standar pada umumnya. Cuman gue masih belum tahu sih ini rasanya kayak gimana, tapi ya ini headset standar. Ada kabel USB Type-C to Type-C, sama adapter charger. Nah, adapter chargernya ini outputnya 65 watt maksimal. Dan harusnya sih udah support power delivery ya. Jadi kita bisa ngecas laptop juga, asalkan laptopnya juga support. Sama pengisian daya pakai USB Type-C. Oke, sekarang kita fokus ke smartphone-nya. Nah, ini dia. Kebetulan kan Yuzon udah nyobain ROG Phone 6, ROG Phone 5 juga udah nyobain. Pribadi sih ini subjektif ya. Jadi desain smartphone gaming banget dari Asus itu menurut gue terhenti di ROG Phone 3. Karena ke ROG Phone 5, ROG Phone 6 itu desainnya malah kayak smartphone flagship yang berusaha untuk menggamingkan diri. Dan kesan pertama gue ketika ngelihat ROG Phone 7 kali ini masih sama. Ini bentukannya masih mirip sama ROG Phone 6, cuman ya beda tekstur pewarnaan aja, beda teknik desainnya aja. Tapi ya mulai dari bingkai kamera gayanya masih mirip-mirip. Terus juga secara build quality, secara feel penggunaan juga masih cukup sama. Dan di bagian depannya juga masih mirip. Nggak ada perubahan yang signifikan. Masih ada bezel atas dan bawah. Dengan lubang speaker yang cukup gede juga di atas bawah. Jadi ya imersif keluaran audionya. Dan masih ada air triggers juga. Tombol power, tombol volume masih ada di posisi yang sama. Ada port USB Type-C tambahan buat aksesori di bagian sisi kiri atau di bagian bawah kalau landscape. Jadi ya ini feel-nya masih sama aja kayak seri sebelumnya. Desainnya ya menurut gua pribadi ini masih cukup mirip, tapi ya emang ada sedikit perbedaan. Mulai dari RGB-nya memang sedikit di-upgrade. Di sini logo RGB-nya nggak cuman di logo ROG-nya aja, tapi ada juga RGB di sisi sebelah sini, sebelah kiri. Oke, sebelah kiri kalau dilihat dari sini dilihat dari gue sebelah kiri masih ada sedikit
area RGB, jadi ya kelihatan lebih warna-warni aja, tapi masih feel-nya masih mirip sama ROG Phone 6. Dan lagi, apa ya, dibandingin sama smartphone flagship atau smartphone high-end sekarang ya, kalau dilihat dari desainnya, ya berasa mirip aja nggak sih? Dan spesifikasinya pun kita bahas speknya. Jadi smartphone ini tuh udah pakai layar yang lumayan bagus, bukan lumayan sih, udah bagus banget lah. Panelnya AMOLED, ukurannya 6,78 inci, dan resolusinya Full HD+, terus refresh rate-nya udah gila sih, 165 Hz. Bayangin, smartphone gaming, layarnya 165 Hz, smooth-nya kayak gimana. 144 Hz aja udah kenceng gitu ya, udah mulus banget. Ini udah 165 Hz, dan bisa diatur refresh rate-nya di aplikasi Armoury Crate namanya. Terus intensitas cahaya maksimalnya itu sampai 1500 nits. Jadi udah support juga HDR10+. Soal visual sama audio udah nggak usah ditanya lah, udah pasti puas. Nah, di spesifikasinya nih yang menurut gua agak bikin membingungkan antara smartphone flagship sama smartphone gaming. Karena smartphone ini juga pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang mungkin sama dengan iQOO 11 atau misalnya Samsung Galaxy S23 series gitu ya. Masih sama dengan RAM jenisnya LPDDR5X, terus juga storage yang jenisnya UFS 4.0. Jadi ya seenggaknya masih sama lah sama smartphone high-end atau flagship yang ada di Indonesia. Kenapa bikin bingung? Ya apa bedanya gitu smartphone gaming dengan smartphone flagship? Karena menurut gua smartphone flagship pun bisa mainin game apa aja, game AAA di Android ya semuanya bisa. Apalagi ya RAM-nya besar, memorinya besar, cepet juga, dan prosesor yang cepet. Yang ngebedain menurut gua adalah, menurut gua sendiri ya, bukan dari prosesornya, bukan dari spesifikasinya, tapi dari fitur. Karena fitur Armoury Crate di Asus ROG Phone 7, Asus ROG Phone series lah, ya emang jadi pembeda di antara smartphone flagship lainnya. Armoury Crate di sini emang lengkap banget fiturnya. Kalian nggak cuman bisa nampilin FPS, nggak cuman bisa nampilin ya informasi-informasi penting ketika main game, tapi juga bisa ngontrol langsung performance dari smartphone-nya. Ada fitur Dynamic X Mode sampai Ultra Durable, dan di masing-masing fitur kita bisa menyesuaikan lagi, mulai dari maksimalin jaringannya, performa jaringan pas main game online, terus maksimalin refresh rate dari layar, performance sentuhan di layar, dan lain sebagainya, itu bisa diatur di Armoury Crate. Bahkan ngontrol aksesoris juga bisa di sini. Misalnya kayak Aero Active Cooler, itu bisa dikontrol mulai dari kecepatan kipasnya, sampai ketika aksesoris ini dipakai buat mainin game yang berat, asalkan dipasang di di port yang udah tersedia gitu ya. Jadi bisa dikontrol banget di sini. Terus juga kita bisa ngontrol lampu RGB di bagian belakang di smartphone ini juga. Makro buat di air triggers juga bisa di sini. Jadi ya banyak banget fitur-fitur gaming yang memang nggak disediain sama smartphone flagship, meskipun secara spek ya mirip sama smartphone flagship. Nah, untuk baterainya sendiri, Asus ROG Phone 7 itu baterainya 6000 mAh. Seperti yang gue bilang tadi, dia udah support fast charging 65 watt, dan dia juga support reverse charging sampai 10 watt, jadi bisa jadi power bank buat perangkat lainnya. Meskipun ini smartphone gaming, dia tetap dipakein kamera yang konfigurasi kamera yang menurut gue oke sih. Kamera utamanya dia pakai sensor 50 megapiksel, Sony IMX766, terus ada kamera ultrawide juga 13 megapiksel, ada kamera makro juga 5 megapiksel, terus kamera depannya 32 megapiksel. Coba kalau kita pasangin ya ke casingnya. Bentar. Kok nggak masuk? Oke, salah. Cakep nggak sih? Ya ini casing kayak styling case aja, stylish case aja gitu ya, nggak buat ngelindungin smartphone. Well, itu aja sih impresi gue pertama tentang smartphone ini. Jadi ya habis ini gue akan langsung nyobain benchmark lengkap, nyobain game lengkap, seberapa kuat smartphone ini, apakah overheat sama kayak seri sebelum-sebelumnya gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus sampai mati total atau enggak. Semoga aja HP ini kuat. So, stay tune terus di Yulzon Tech. Nantikan video lainnya dari kita, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, terus subscribe channel Yulzon Tech, nyalain loncengnya biar tahu nih informasi gadget terkini di Indonesia.
Bye.